dan rekan saya Irfa Ismatullah. Insya Allah kami berdua akan memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang dan salam hormat kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Arida As-Salam Islamic Green School, Ibu Hajah Erida Melani SHMH. Salam hormat kepada Wakil Direktur Arida As-Salam Bapak Ahmad Reski SS. Salam hormat kepada seluruh kepala sekolah KB, TK, SD, SMP, dan SMA Arida As-Salam. Salam hormat kepada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Hajah Aisyah Dahlan, CHT, CP, NLP. Salam hormat kepada moderator kita, Ibu Evi Nur Indasari SPD. Salam hormat kepada pengurus Ruang Ilmu Arida As-Salam Islamic Green School. Dan tentunya kepada para peserta seminar parenting mengenal dan mengelola emosi kunci keluarga bahagia yang sangat kami banggakan. Tiada rangkaian kata yang sempurna, melainkan ucapkan syukur yang terangkai dalam kalimat thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang karena rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul, bertemu dan bermuajahah dalam rangka Seminar parenting mengenal dan mengelola emosi kunci bahagia. Baik, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang lahir dari seorang ibu yang bertakwa dan seorang panglima besar yang handal, dan juga sebagai pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa. Acara webinar parenting mengenal dan mengelola emosi kunci keluarga bahagia merupakan acara yang besar karena pada siang hari ini kami juga mengundang tamu-tamu spesial. Di antaranya narasumber kita yang sudah pasti ditunggu-tunggu, yaitu Dr. Hajah Aisyah Dahlan, CHT, CP, NLP, yang juga merupakan praktisi neuro parenting dan yang akan dimoderatori oleh Ibu Emi Nur Indah Sari SPD selaku guru SMP dan SMA Arida As-Salam Islamic Green School. Dan yang paling spesial adalah seluruh peserta webinar dari berbagai daerah. Wah, luar biasa sekali ya Pak Manaf ya. Iya, Masya Allah. Dari berbagai daerah. Paling utama nih narasumber kita nih. Biasanya Pak Manaf itu biasanya kalau kita kebanyakan melihatnya cuma dari itu ya, kita lihat di YouTube, mungkin di Facebook itu ada. Sekarang kita langsung bisa berdiskusi dan melihat langsung dengan beliau ya. Iya, betul sekali. Nah, acara webinar kali ini juga bekerjasama dengan Sekolah Arida As-Salam, Ruang Ilmu Arida As-Salam, dan Hansa Plus. Baik, bagi ayah bunda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyekolahkan anak-anaknya, baik itu KB, TK, SD, SMP, dan SMA, bisa datang langsung ke sekolah kami di Arida As-Salam Islamic Green School di Jalan PLN Raya 079 Gandul, Cinere, Depok. Atau bisa menghubungi nomor telepon 021 753 6707, atau bisa lihat di website kami di www.arida/igs.sch.id. Nah, yang tak kalah pentingnya nih, acara ini juga mendapatkan promo menarik, yaitu potongan biaya pendidikan bagi 10. Nah, booking fee pertama untuk KBTK senilai 2 juta rupiah dan SD, SMP, dan SMA senilai 3 juta rupiah. Batas booking fee berlaku 3 hari setelah acara ini selesai. Oke, baik. Nah, ayah bunda sekalian, kami akan langsung membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembaca ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, kemudian acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah ayah, bunda, bapak, ibu guru, demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Pak Hafaz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hafsa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi kita yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Arida Asalam Islamic Dream School kepada Ibu Hajah Erida Melani SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
masih diberinya kita kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara webinar parenting dengan tema mengenal dan mengelola emosi sebagai kunci keluarga bahagia yang diselenggarakan pada hari ini. Salat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga pembawa risalah Islam rahmatan lil alamin akan bisa kita teruskan perjuangannya. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara webinar hari ini, yang selalu semangat untuk menimba ilmu agar bisa menjadi orang tua yang hebat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang telah berkenan untuk berbagi ilmu pada hari ini kepada kita semua. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu muda hebat, orang tua murid yang tergabung dalam Ruang Ilmu Arida Al-Salam atau RIAS, Ibu Rani beserta pengurusnya yang telah bekerja sama dengan sangat baik dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah sehingga acara webinar ini dapat terwujud. Menjadi orang tua hebat memang tidak mudah karena memang tidak ada sekolahnya. Sebagai orang tua, kita harus ekstra sabar dalam menghadapi anak, apalagi anak zaman milenial seperti sekarang ini yang penuh dengan berbagai godaan dan kemudahan. Kita memahami bahwa peran keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Karena itu, terlebih dahulu kita sebagai orang tua sangat perlu mengenali dan mengelola emosi diri sendiri sebelum mengelola dan memotivasi anak dan pihak terkait lainnya. Sebagai orang tua, kita harus mampu menahan emosi agar tidak lepas kendali dan tetap menjadi teladan bagi anak-anak agar terbentuknya keluarga bahagia. Pemberian stimulasi dan tindakan yang tepat dalam menghadapi emosi yang ditunjukkan anak sejak dini akan sangat menentukan karakter mereka di masa yang akan datang. Orang tua dapat mengembangkan emosi anak melalui pembiasaan kegiatan rutin di rumah bersama orang tua. Dan tentu orang tua harus memahami pentingnya pengalaman bagi masa awal anak-anak. Menjadi orang tua seringkali membuat kita lupa bahwa anak memiliki sudut pandang berbeda dengan kita karena perbedaan generasi. Perlunya memahami sudut pandang anak bukan berarti kita menyetujui, tapi kita akan lebih mengerti mengapa anak melakukan sesuatu serta alasan dibaliknya. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama pada hari ini dengan pakarnya, Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang saat ini sudah hadir di tengah kita. Semoga ilmu yang sebentar lagi kita dapatkan akan banyak manfaatnya dalam membimbing putra-putri kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Sekian sambutan dari saya. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sambutan dari Ketua Yayasan Arida Al-Salam Islamic Green School. Dan kali ini saya akan memberikan informasi tentang Ruang Ilmu Arida Al-Salam atau biasa kami sebut dengan RIAS, adalah ruang ilmu yang menjadi sarana orang tua murid Arida Al-Salam maupun umum untuk mendapatkan ilmu, baik itu ilmu agama, pendidikan, parenting, dan kesehatan. Nah, Ruang Ilmu Arida Al-Salam ini digagas oleh orang tua murid Arida yang bercita-cita untuk mengembangkan ilmu Islam itu sendiri. Nah, misalnya Ruang Ilmu Arida Al-Salam juga mempunyai berbagai kegiatan nih. Contohnya apa, Miss? Contohnya ada kajian Islam, Masya Allah, terus? parenting, ada workshop, tahsin dan tahfidz juga, dan penggalangan dana untuk tenaga kesehatan. Masya Allah. Baik, berikut adalah video singkat dari RIAS. Selamat menyaksikan.
Bunda, itulah tadi pemutaran video singkat Ruang Ilmu Arida Assalam Islamic Green School atau biasa kita sebut dengan Yes. ya. Betul sekali. Oh iya, sebelum kita melakukan acara selanjutnya di acara inti kita sudah lihat ya di berbagai media di mana sekarang Indonesia ini sedang berduka. Ya, banyak musibah bencana alam yang melanda Indonesia dari mulai gunung meletus, banjir, tanah longsor, ya, masya Allah. Oleh maka karena itu, untuk bangsa Indonesia kita tercinta ini bisa selamat dan sejahtera tentunya ya. Oke, doa ini akan disampaikan dan dipimpin oleh Pak Hafaz. Kepada Pak Hafaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bangsa kita tercinta senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, diselamatkan dari bala musibah bencana dan fitnah akhir zaman, serta senantiasa diberkahi dengan rahmat dan kasih sayang, sehingga tercipta negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah yang akhir-akhir ini terjadi. Semoga mereka semua diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan, serta mampu ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepadanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhir wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakuratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina was sihhata was salamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajil wal kasal wal jubni wal bukh wa min ghalabatid daini wa qakhrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tasba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'ana al-ghala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufa al mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa min buldanin muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fafas yang telah memimpin doa untuk kemakmuran dan keselamatan bangsa Indonesia. Lagi terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, Miss. Betul, acara selanjutnya adalah acara Nggak ini. sabar kayaknya nih Iya, ya, betul agak bunda di luar sekali. sana nih ya. Silakan. Oke, baik. Acara kali ini akan langsung dipandu oleh seorang moderator dari kalangan praktisi pendidikan, yaitu Ibu Emi Nur Indasari SPD. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP dan di SMA Arida Asal Islamic Green School. Berikut kami sampaikan profil moderatornya. Baik, Ibu Emi Nur Indasari SPD telah menyelesaikan pendidikan strata 1 bidang bahasa Indonesia di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lulus pada tahun 2019 dan sedang menyelesaikan S2 bidang bahasa Indonesia di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pengalaman beliau di organisasi yaitu Wakil Ketua Ikatan Alumni Anjam Sana Sosial Politeknik Negeri Jakarta, Wakil Ketua Komunitas Wahiha Inna Kucha atau Pemberdayaan Individu Berkebutuhan Khusus. Pengalaman bekerja beliau yaitu reporter koran Sindo, kemudian 2015 sampai 2015 menjadi guru di Karunia Center Autism Boarding School, kemudian 2015 Controller Karunia Center Autism Boarding School, 2017 dan guru SMP SMA Arida Assalam sampai dengan sekarang. Iya, betul sekali. Itu profil tadi untuk moderator kita ya. Baik, itu tadi profil detail dari moderator kita, Mas Hermawan. Ya, betul. Untuk lebih lanjut, kami serahkan acara inti kepada Ibu Emi Nur Indasari. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Irpa dan Pak Manaf yang sudah membuka acara siang hari ini dengan penuh semangat. Pertama-tama langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya menyapa Ayah, Bunda, Bapak, Ibu guru, serta seluruh peserta yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Bagaimana kabar Ayah Bunda? Kami berharap semua peserta yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih mampu untuk menggali ilmu hari ini dari pemateri kita yang sudah bergabung. Nah, senang sekali saya, Emi Nur Indasari, yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Pada sesi webinar kali ini, seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh MC kita di awal, yaitu mengenai mengenal dan mengelola emosi kunci keluarga bahagia. Berbicara mengenai keluarga bahagia tentu menjadi harapan bagi setiap keluarga, juga menjadi impian bagi mereka yang belum berkeluarga. Untuk mencapai keluarga bahagia, tentu banyak hal yang harus kita kenal dan kita kelola. Salah satunya ialah emosi. Kita kerap mengucap dan mendengar kata emosi, tapi mungkin kita juga lupa mengenal dan mengelola emosi itu sendiri, sehingga ternyata bisa menjadi kunci keluarga bahagia. Lalu, bagaimana cara mengenal dan mengelola emosi sebagai kunci keluarga bahagia? Marilah kita simak langsung dari pemateri kita. Tetapi, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Maka saya akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau ialah seorang konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist, serta praktisi neuroparenting skill.
Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Bisa sama-sama kita lihat begitu banyak penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Di antaranya ialah Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Oase dan Sang Teladan, Penghargaan Kesehatan dari Tempo Media dan Dekolgen. Baik, pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua, tetapi sebelumnya, Ayah Bunda, izinkan saya membacakan sesi untuk webinar hari ini. Sesi pertama, 45 menit, Ibu Dr. Aisyah Dahlan akan menyampaikan materinya dan pada sesi kedua kita bisa tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Nanti akan kami panggilkan Ayah Bunda untuk menyampaikan pertanyaannya selama 15 menit. Baik, untuk itu langsung saja kita simak materi webinar hari ini kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Emi. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Bunda dan seluruh hadirin hadirat yang dalam hari ini, siang hari ini kita bertemu dalam Zoom meeting ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih buat Sekolah Ar-Ridha As-Salam, khususnya Rias. Ya, terima kasih mengundang kami. Dan yang saya hormati Ibu Haja Erida Melani SHMH, sampaikan salam hormat kami pada beliau ya. Kemudian juga mungkin ada Bapak Rahmat Rizky SS selaku Wakil Direktur. Dan Ibu Rani dan jajaran pengurus Rias, Masya Allah. Kemudian Kepala Sekolah KBTK SD, SMP, SMA beserta Dewan Guru Sekolah Ar-Ridha As-Salam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini saya ingat sekali di awal-awal pandemi Rias sempat memberikan kami APD ya buat tenaga kesehatan. Terima kasih banyak, Alhamdulillah ya. Dan tadi juga terima kasih Bu Emi Nur Indah Sari, namanya keren banget. Kemudian MC-nya yang sangat menyemangati kita siang hari, Miss Irpa dan Bapak Manaf ya, Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas tentang emosi ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar tentang masalah emosi atau ikut seminar emosi, namun hari ini mungkin kita refresh ulang ya, dan saya mohon izin juga untuk menjelaskannya dari sisi yang sekarang sedang saya tekuni juga ya, yaitu ilmu tentang otak atau neuroscience ya. Untuk itu sebelumnya saya izin juga untuk share screen terlebih dahulu untuk bisa menjelaskannya lebih mudah ya. Baik. Miss Emi, gambar saya sudah kelihatan ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita akan bahas emosi. Emosi ini bisa diterapkan dalam apa saja, termasuk sebagai kunci untuk kebahagiaan keluarga ya. Baik, emosi. Emosi itu apa sih sebetulnya ya? Orang suka bilang emosi. Nah, biasanya kalau kita bilang emosi pasti yang kepikiran pertama apa? Marah. Ya, itu ya. Baik. Emosi sebetulnya ini bahasa Latin. Definisi emosi itu adalah ya dari kata emovere, keluar, dan movere, bergerak. Jadi emosi itu sebetulnya berarti bergerak keluar. Ya. Artinya emosi itu artinya bukan marah ya, tapi sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ya. Awalnya kan ini emosi ini udah, definisi emosi itu udah ribuan tahun juga diutarakan oleh orang-orang pada ilmuwan saat itu. Cuman dia bingung apa sih, ada sesuatu yang bikin kita bergerak ya, bergerak keluar gitu atau bergerak menjauh. Jadi mereka mengamalkan itu emosi gitu. Nah, dan sekarang ya emotional intelligence ini itu harus kita ya pelajari dan harus kita kuasai ya. Karena apa? Jadi emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain ya. Dengan tujuan apa? Meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya. Orang kadang-kadang ada yang IQ-nya, intellectual quotient-nya tinggi tapi emotional intelligence-nya rendah. Itu juga kurang beruntung ya dalam kehidupannya sehari-hari ya. Ada orang IQ-nya biasa aja ya standar tapi
ya berikhtiar belajar emotional intelligence, bahkan diterapkan terus, dipakai sehingga emotional intelligence-nya atau EQ-nya ya jadi sangat mahir. Wah, itu akan beruntung itu. Ya. Memang idealnya IQ bagus, IQ tinggi, emotional intelligence tinggi gitu ya. Iya, insya Allah kita semua masuk dalam kategori itu. Ya. Baik, jadi kalau bicara emosi ternyata kita harus bicara tentang otak manusia. Ya, mohon izin ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Zaman dulu ilmu otak kurang berkembang. Kenapa? Karena kalau mau teliti otak orangnya harus meninggal. Ya, orangnya meninggal, kemudian izin keluarga, makanya otaknya diserahkan ke Fakultas Kedokteran Negara setempat. Termasuk waktu itu otaknya Einstein. Orang tuh kepengen banget otaknya Einstein diteliti, ya. Makanya waktu Einstein meninggal itu keluarga sedih, ilmuwan gembira. Akhirnya bisa meneliti otak Einstein, ya. Nah, tapi itu tadi lama dan menelitinya tidak bisa lebih detail kalau hanya seperti ini, ya. Nah, setelah ditemukan nanti alat yang namanya nanti kita lihat ya, namanya functional MRI ya. Kita akan lihat gambar otak seperti ini. Ya, jadi otak itu ada otak besar, otak kecil, kemudian dia terbelah dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya, ini. Jadi sekarang ilmu otak berkembang. Kenapa? Karena ada alatnya sekarang sudah bisa kelihatan. Ya. Nah ini dia ya, otak besar, otak kecil ini dilihat dari samping kiri ya. Nanti dari atas nanti ini terbelah dua dia. Ya, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini yang depan yang ini ya, yang jidat yang ini nih. Ya. Dari mana nanti Bu Aisyah kita tahu tentang apa saja program-program yang ada dalam otak manusia ya? Dari alat ini nih. Makanya namanya functional MRI ya. Alat ini memang manusia yang juga temukan. Dengan alat ini kenapa berkembang? Ini nggak perlu orang meninggal dulu otaknya diteliti. Nggak perlu ya, masih hidup pun bisa. Bahkan sudah lebih jelas lagi, orang lagi berpikir apa yang bekerja, orang lagi tersenyum apa yang bekerja, otak mana yang bekerja, orang lagi misalnya sedang berimajinasi mana yang bekerja, orang yang sedang bicara di mana bekerja itu otak bagian mana otak itu dia yang sedang aktif. Nah ini makanya ilmu otak sangat berkembang ya. Kemudian juga pada saat kita melakukan ilmu-ilmu parenting, ternyata ya kita bisa belajar parenting atau pola pengasuhan berdasarkan ilmu otak. Makanya disebut neuroparenting. Ya, kenapa? Karena memang kita harus kenal sebetulnya anak kita itu isi otaknya apa, atau kita sendiri jadi orang tua ini isi otaknya apa. Itu harus kenal. Ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, bahkan kalau belajar tentang otak barangkali seumur kita hidup kita nggak selesai-selesai, saking ya Allah, Allah Maha Pencipta ini membuat otak luar biasa ya. Hari ini pun mungkin cuma sedikit sekali ya fungsi otak, beberapa fungsi otak yang akan kita sama-sama bahas ya. Baik, apa yang mau kita bahas ini? Karena judulnya emosi, jadi kita bahasnya otak emosi. Di mana letak otak emosi itu Bu Aisyah? Di tengah ini. Ya, ini sering disebut the limbic system di tengah. Dia terdiri dari struktur-struktur ini. Ya, mungkin kalau dihafal perlu waktu, tapi pokoknya ingat aja ya di otak kita itu di tengahnya ada otak emosi. Semua manusia, ya. Bahkan ya anak kecil pun ada otak emosinya. Bahkan waktu kita nih manusia masih dalam bentuk janin dalam rahim seorang ibu, otak emosi yang bekerja duluan, yang aktif duluan. Itulah makanya kalau ibu hamil, ibunya sedih, hati-hati anak bisa cepat sedih, janinnya cepat sedih. Ibu bahagia juga, janinnya juga langsung bahagia gitu ya. Nah, bukan hanya manusia saja yang punya otak emosi. Hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya limbic system ini disebut otak mamalia, mamalia brain. Ya, ini. Jadi kita punya sifat binatang. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak kenali ya otak mamalia ini dan tidak bisa kita manage, maka kita bisa derajat kita lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari hewan ternak. Ya, jadi ini kita harus pahami bahwa inilah yang mau kita bahas. Ya, walaupun dengan waktu yang cuma 45 menit ini sudah berjalan 10 menit, mungkin tidak bisa detil, tetapi paling tidak tahu oh ada otak emosi. Ya. Nah, kurang lebih kayak kalau dilihat dari samping kiri di sini. Ya. Saya suka ulang-ulang, mungkin ada sahabat-sahabat saya juga yang hadir hari ini. Mungkin walaupun bukan orang tua siswa-siswi di Ar-Rida As-Salam, tapi tetap hadir, terima kasih, alhamdulillah ya. Nah, jadi otak emosi ini ada di tengah otak, ukurannya cukup besar, sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba mari lihat kepalan tangan. Ya, nah ini dia nih, ini otak emosi saya segini ya. Pak Manaf gimana Pak?
Ya, nah itu persis di tengah. Kemudian selain ada otak mamalia, ada otak reptil. Manusia lengkap. Ada sifat reptilnya, ada sifat mamalianya. Nanti yang membedakan dengan mamalia yang lain ini namanya neokortex. Ini program di sini banyak sekali. Termasuk program watak, program bakat, ya, program banyak banget di sini nih, luar biasa. Memori sejak kecil sampai detik ini gitu. Ya. Nah, kalau yang di depan ini, yang di belakang dahi namanya prefrontal cortex, ini tempat memang otak yang memang Allah kasih ruang, kasih tempat ini untuk kalau kita banyak ya belajar. Misalnya dari kecil kita diajarin orang tua, dinasehati orang tua, itu masuknya di sini. Diajarkan oleh bapak ibu guru, dinasehati, masuknya di sini. Atau kita belajar sendiri, membaca sendiri, masuknya di sini. Dengar taklim, masuknya di sini. Baca Quran beserta artinya, kemudian kita juga pelajari kajiannya, masuk di sini. Ya, baca sirah para nabi, sirah Rasulullah SAW dengan keluarga dan sahabatnya, kita belajar, masuknya di sini. Ya, dari mana Bu Aisyah masuknya? Ya dari indera-indera kita, dari mata, dari telinga, dari pengucapan. Kadang kalau kita belajar kan kita suka ucap ulang ya. Ya, pelajaran-pelajaran itu masuk. Nanti bermuara di batang otak. Nanti jalan dari batang otak masuk mamalia, nah masuk prefrontal cortex ini gitu. Ya. Cuman karena perjalanannya cukup panjang, maka hati-hati setiap pelajaran yang masuk belum tentu sampai di sini. Kadang dia sampai di sini, di batang otak. Ya, kalau kita misalnya nasihati anak kita, ya itu bisa nasihatnya nggak masuk sini, masuknya di sini. Oh, apa bedanya Bu Isa kalau masuk di batang otak? Kalau masuk di batang otak, memorinya cuma 1 kali 24 jam diingatnya. Tapi kalau masuk di sini bisa berkepanjangan. Ya, sudah masuk di sini aja perlu diulang-ulang, perlu direpetisi. Perlu, makanya kalau kita ada istilah murojaah itu untuk mengulang, itu harus masuk di sini. Waduh, saya sudah hafal Quran, kita ulang-ulang tapi kok lupa ya, berarti baru masuk sini nih. Kenapa bisa kok cuman masuk sampai batang otak? Karena batang otak kita tegang. Otak mamalia tegang. Jadi info nggak bisa masuk sini. Ya. Begitu juga mungkin kita sudah belajar, anak-anak sudah belajar, tapi pas ulangan dia tegang. Ya, otak mamalia tegang, otak reptil juga tegang. Itu nggak bisa keluar loh, nggak bisa diakses. Paling cuman inget, aduh di halaman 3 tuh sebelah pinggir, sebelah kiri apa ya? Kadang-kadang gitu ya. Nah itu karena tegang. Makin kita begitu makin tegang, makin nggak bisa kita ingat apa yang ada ilmu-ilmu di sini. Karena ilmu-ilmu di sini sering beberapa saat kalau otak emosi dan otak reptil kita tegang, terblokir sementara. Ya, nah inilah makanya mengapa kita perlu tahu juga bagaimana cara merilekskan otak, batang otak ini dan merilekskan mamalia ini. Oke, nah sekarang ya batang otak. Sebetulnya Allah ciptakan batang otak untuk apa, Mbak Isa? Banyak sekali ya, banyak sekali fungsinya batang otak. Tapi hari ini kita bahas tentang batang otak yang sifat reptilnya. Apa sifat reptil? Kalau batang otak ini tegang, itu ada 2 dia punya reaksi tubuh. Apa Bu Aisyah? Fight or flight, serang atau kabur. Ya, kita keluar rumah, kemudian tiba-tiba ada yang ada copet ya. Seluruh otak berhenti, off dulu, hanya batang otak ini yang Allah kasih perintah. Fight or flight, serang atau pukul aja itu copetnya atau kita kabur. Kadang-kadang kekuatan kita tiba-tiba kuat banget, padahal itu pencopet mungkin tinggi besar, kita bisa tonjok dia. Atau mungkin kita dikejar anjing dan kita lari setinggi-tingginya sampai itu pagar kita loncat. Kalau di kondisi biasa nggak bisa tuh, karena pagarnya lebih tinggi dari kita. Ini kerja batang otak, fight or flight. Ya, ada gempa bumi maka batang otak yang bekerja. Ya, fight or flight. Ya, langsung segera ngumpet atau langsung lari. Kadang kita lari, barangkali anak kita kecil-kecil langsung bawa 3 orang. Ya, loncat lagi. Masya Allah. Seperti sahabat-sahabat kita, teman-teman saudara kita yang kemarin kena gempa di Sulawesi Barat. Ya, itu saya yakin batang otak semua bekerja. Hanya sayangnya memang karena mungkin gedung tinggi-tinggi, maka rumahnya tinggi-tinggi jatuh juga akhirnya. Padahal itu sudah berusaha untuk fight or flight. Ya, itulah makanya kalau ada apa-apa lari ke tempat yang agak rata, nggak ada bangunan. Cuman di kota besar udah susah tuh. Ya, sudah susah sekali memang. Ya, nah ini. Tetapi saat ini batang otak kita ini walaupun dalam rumah tidak gempa, tidak ada maling, tidak ada copet, nggak ada binatang buas, ini tegang. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini tegang ya. Makanya kita mau fight or flight aja tuh.
Ya, siapa yang di fight? Anak-anak. Kita hardik dia, ya, kita marahin dia. Atau flight, bodo amat. Nah itu berarti batang otak kita tegang. Juga anak-anak batang otaknya juga tegang. Ada anak lihat orang tua, lihat bundanya batang otaknya tegang, makanya dia pengen aja bantah, fight atau kabur, nggak mau ngumpet di kamar, flight. Ya, itu batang otak. Oke, makanya hari ini kita akan belajar juga bagaimana merilekskan batang otak, ya. Nah, kalau limbic system, otak emosi, sambungan dari batang otak itu dia persis ada di tengah tadi. Persis di tengah ini yang saya bilang tadi ukurannya sebesar kepalan tangan masing-masing, ya. Ini juga kalau tegang itu menutup ilmu-ilmu yang ada di otak kita, ya. Nah, kemudian ini ada namanya elektroencephalogram, alat untuk mengukur gelombang otak. Ya, ini dipakai ya kalau untuk jantung EKG, kalau untuk otak EEG, ya. Nah, karena ada EEG, para ilmuwan yang mempelajari tentang emosi, dia menyusun jenis-jenis emosi dan loh kok tampaknya kayak tangga seperti ini. Kenapa? Karena setiap jenis emosi ada frekuensinya. Paling rendah ini apati 50 Hz. Naik di atasnya sedih 75 Hz. Naik lagi takut. Di sini masuk cemas, khawatir. Ya, ini di sini. Ya. Terus atasnya lagi masuk las, buru-buru, rakus. Biasanya kita kalau bangunin subuh anak-anak di sini ya, Bu. Dan anak-anak kadang-kadang udah udah sholat subuh tidur lagi. Pas mau PJJ, aduh cepetan. Nah di sini kita nih sering banget ibu-ibu di sini nih. Ya, nah, antara takut sama marah gitu, karena udah sebentar lagi telat, tapi ini anak nggak berespon jadi mulai marah. Di sini kita biasanya, bukan semangat ya, beda semangat jauh di sini. Ya, bedanya apa Bu Aisyah? Kalau semangat pakai senyum, banguninnya pakai senyum. Ya nak, ayo nak cepet nak, ayo nak, masih bisa senyum. Tapi kalau cepetan, ini kamu gimana sih cepetan? Itu di sini. Ya, nah kemudian di atas las ada anger, marah, di sinilah masuk juga itu ya kesel, jengkel, dendam, jijik dan sebagainya. Ya. Di atasnya ada pride, sombong, ya angkuh, ya sok-sokan, ya nentang, nah itu di pride ya. Nah dua ini ya kalau dimasukkan dalam konsep ilmu hawa nafs, yang di bawah ini lawamah, yang di tengah ini amarah, ya. Bu Isa, saya baca kok lawamah justru yang di tengah ya, sampai ke sini ke depannya ternyata lawamah yang nuansanya ini. Kita gabungkan ya dengan riset dan juga dalam konsep yang sudah dipelajari itu digabungkan. Ya, kenapa amarah di tengah? Karena ini nafsu amarah di tengah sini, frekuensinya 150 Hz ya. Emosi tidak melulu negatif, dia ada yang positif. Ya, hawa nafsu tidak melulu negatif, ada yang positif. Apa itu? Mutmainnah. Yang mana mulai dari semangat, menerima, peace, dan pencerahan. Ya, ini dia. Ini mutmainnah, Masya Allah. Jadi makin tinggi sebetulnya frekuensinya. Ya, otomatis kalau frekuensi makin tinggi, power kita juga makin tinggi. Ya, nah, dan emosi ini naik turun memang. Dia ada di otak kita, nggak bisa hilang. Ya Allah hilangkan marahku. Ya lebih tepatnya ya Allah angkat marahku. Karena dia harus diangkat naik ke atas. Move on ke atas. Sudah di atas pun sering jatuh lagi. Ya, kita sudah menerima kondisi sekarang ya anak-anak PJJ itu sangat efektif dibanding kalau dia langsung tatap muka. Tapi tiba-tiba ya kita suatu ketika dengar berita bahwa ini virus ini akan ya lama masih bisa 2-3 tahun langsung turun, kita langsung takut ya atau marah mungkin ya, siapa sih ini yang bikin corona ini konspirasi, itu berarti kita lagi marah itu ya. Walaupun sebetulnya emosi negatif ini juga anugerah Allah, harus kita terima juga ya, tidak melulu harus kita tampik dia atau kita denial, menolak dia, tidak, kita harus terima dia juga. Ya, supaya apa? Kalau kita terima, kita bisa naik ke atas. Ya, ini. Terus maksudnya zona ikhlas ini apa, Bu Aisan? Dalam aktivitas, dalam perilaku kita, dalam action kita, amal kita atau akhlak kita, itu rupanya ikhlas tidak ikhlasnya dipengaruhi oleh level emosi. Kita dampingin anak PJJ, masih kecil anak kita SD, kesel aja sepanjang dampingin. Berarti bunda dampingin anaknya nggak ikhlas. Karena dia di luar zona ikhlas, ada di sini.
Ya, Bu Aisyah, saya awalnya aja yang kesel, tapi setelah itu udah oke, udah seneng aja. Berarti ya Bunda di awal-awalnya aja, tapi kemudian Bunda naikkan level di atas. Nah, yang berikutnya itu masuk zona ikhlas. Misalnya dampingin anak belajar 4 jam. Bunda setengah jam pertama atau 15 menit pertama kesel, berarti di sini. Kalau 4 jamnya tetap kesel, berarti itu ya dampingi anak 4 jam tidak ikhlas. Tapi habis kesel sih Bu Aisyah, ya saya paham kan ada di sini kan. Ya udah saya dampingin aja. Tapi dalam mendampingnya kemudian saya rasanya kok udah enak lagi. Berarti Bunda secara nggak sadar naik levelnya. Ya, itu bagus. Ya, karena saya paham kadang-kadang bunda-bunda juga kita lagi tegang nih, batang otak tegang nih. Ya, apalagi kalau anaknya lebih dari 1 kan. Waduh, ini belum dibangunin, ini belum ini. Ya udah dibangunin duduk tidur lagi. Atau kadang masuk kamar mandi, kelamaan kamar mandi, taunya tidur di kamar mandi. Itulah anak-anak ya. Nah, sama nemenin suami makan pagi misalnya. Ya, 1 jam. Kadang-kadang istri sama suami itu nggak tahu kenapa kesel aja. Ya, dan itu lumrah karena perbedaan kan. Nah, makan pagi biasanya nemenin suami 1 jam, 60 menit. Kalau Bunda, istri dampingin suami 60 menitnya sambil kesel. Ya, atau dinasihatin suami terus kita sombong gitu dalam hati, udah tahu. Berarti kita dampingin suami itu tidak ikhlas karena di luar zona ikhlas. Habis gimana Bu Aisyah, kesel emang? Iya, saya paham itu. Tapi tolong 60 menit ini ya keselnya 10 menit aja boleh nggak? Ya, selebihnya move on ke atas. Sehingga lumayan 50 menit ya kita mendampingi atau istri mendampingi suaminya dalam zona ikhlas. Ini yang saya mau beritahu dulu, begini emosi di otak kita, begini dia. Kita harus kenalan dulu. Kalau kita nggak kenal nggak bisa di-manage. Ya. Mungkin buat ayah bunda, sahabat-sahabatku yang sudah pernah juga belajar ini, ulang lagi, makin paham. Oh gitu. Oke, jadi ini naik turun. Keimanan seseorang juga naik turun karena ada si emosi ini di tengah otak ini. Kalau kita terlalu sering atau bahkan terlalu ada di bawah ini kelamaan, apalagi yang jatuh di sini, kita nanti lupa kalau Allah Maha segalanya. Ya, ketakutan kelamaan, lupa bahwa Allah yang Maha melindungi. Kena sakit COVID, ketakutan waktu sakit COVID, nanti lupa kalau Allah yang Maha memberi kesembuhan, ya, kepulihan. Lupa kalau Allah yang menyelamatkan. Makanya kita harus tahu, oh ini level. Tapi kan saya takut Bu Aisyah, kan banyak banget yang tidak selamat. Iya, boleh takut. Tapi kalau bisa sebentar aja takutnya, cepat-cepat naik ke atas. Sampai ini sepakat dulu bahwa ini ada. Ya. Memangnya kenapa sih Bu Aisyah kalau kita sedih berkepanjangan, yang takutnya nanti di sini. Ada namanya depresi di sini. Ya, depresi itu adalah level emosi yang sudah tidak lazim. Kita udah nggak bisa angkat, harus dibantu tenaga profesional di sini. Ya. Apa ciri depresi? Ya, sering mencelakakan diri sendiri, pukul-pukul diri sendiri, ya, atau kita bentur-benturkan kepala di tembok. Nauzubillah min zalik. Setiap lihat racun, kepengen rasanya minum racun. Nauzubillah min zalik. Ya, dia ada ide bunuh diri, itu depresi itu. Itu harus dibantu oleh tenaga profesional untuk diangkat lewat zat kimia agar dia bisa naik ke atas dulu. Ya, iya, ini dia. Ini naik turun itu seperti itu. Oke? Nah, Profesor David Hawkins inilah yang menemukan bahwa level emosi ada frekuensinya. Ya. Apa kata Hawkins? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Ya. Dan jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Yang mana 200 Hz tadi? Ini dia, courageous, semangat. Pintunya ya mutmainnah. Memang kita ya pasti akan alami ini karena ini ada di otak kita, tapi diminta cepat-cepat move on. Karena kalau kelamaan di sini nanti mudah terserang penyakit. Ya, itu imunitas turun kalau kita kelamaan di sini. Makanya naikkan. Udah keluar rumah, udah pakai masker, udah bawa hand sanitizer, jaga jarak, tapi ketakutan terus di luar rumah. Ya, mau ngantri bayar kasir, kita ketakutan terus, hati-hati. Berarti kita juga dalam kondisi di sini nih, takut. Bisa terserang penyakit juga itu. Ya. Nah, terus apalagi kata Hawkins ya. Dia mengatakan dunia ini telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif antara 700 Hz sampai 1000 Hz. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi.
Kondisi ini yang dibutuhkan sekarang. Yang mana sih Bu Aisyah 700 sampai 1000 ini pencerahan. Bu Aisyah gimana caranya masuk pencerahan? Ternyata Islam sudah ajarkan kita. Apa? Sholat. Tentu sholatnya yang tumaknina ya. Kalau buru-buru bisa jadi naik tangga tapi nggak sampai sini. Lagi marah sholat. Buru-buru 4 rakaat ditempuh 5 menit. Itu naik tangga juga tapi baru sampai sombong. Makanya habis sholat sombong. Ya, nah. Sholat, tumaknina 1%, tapi tanpa terasa dia naik ke atas. Bisa jadi ke sini dulu menerima atau damai. Kemudian untuk naik lagi level ke atas, baca Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu ayat demi ayat dia naik ke sini. Masya Allah. Apalagi Bu Aisyah yang bisa sampai ke pencerahan ini, ya sedekah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sukarela namanya infak dan wakaf. Itu aneh loh. Pada saat kita sudah memberi, itu bisa naik ke atas. Mbak Aisyah, tapi ada orang kok waktu memberi dia sombong. Nah, berarti masih ada di sini nih. Udah, ngasih aja lagi. Karena nanti dia akan naik. Ya. Jadi kalau ada orang memberikan dan ada rasa sombong atau ria, udah terus saja memberikan. Besok lagi berikan lagi berikan lagi supaya dia naik ke atas. Ya. Apapun itu dia walaupun dia memberikannya dengan ria, ya, tapi itu tetap bermakna bagi orang yang memberikan kan. Cuman sayang yang memberikannya ini masih di level sini. Nanti nggak zona ikhlas. Caranya Mbak Aisyah, ngasih aja lagi. Kasih lagi. Ya. Nah, Mbak Aisyah ada nggak sih cara cepat juga misalnya kita naik ke atas? Itu tadi baca Quran. Semua ibadah yang diminta kita ya, yang ada dalam ajaran Islam itu menaikkan sampai ke sini pencerahan. Apalagi kalau didobel-dobel tuh langsung. Sholat, ngaji, sedekah. Wih, naik ke atas gitu. Mungkin yang 1000 hertz. Bu Aisyah, alhamdulillah saya bisa setiap hari 1 juz. Masya Allah Bu, Allahu Akbar. Bu Aisyah saya masih bisa sehari 1 page aja, 1 halaman. Boleh Bu, ain to ain. Tapi baca artinya, ya, keren. Itu juga bisa sampai pencerahan. Bu Aisyah saya masih sanggupnya sehari 1 ayat. One day one ayat, ya kata Yusuf Mansur ya. One day one ayat. Tapi baca artinya, ikut kajiannya, bahkan dihafalin. Itu juga naik di sini. Ya, Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya kita sudah lakukan ini. Makanya ini kita refresh aja, kita ulang-ulang saja lagi ya. Karena kita butuh kekebalan tubuh dan vitalitas sangat tinggi. Memang ada yang mengatakan vaksin adalah salah satu jalan keluar, tapi salah satu. Tapi nggak semua orang juga bisa divaksin. Kalaupun semua orang bisa divaksin, nggak bisa dalam semerta seminggu ini semua rakyat Indonesia divaksin, nggak bisa. Makanya mari kita vaksin dulu, kita naikkan kekebalan diri sendiri secara alaminya. Ya, baca Quran, please. Ya, itu udah diteliti untuk bisa langsung ke pencerahan. Baik, terus apalagi Bu Aisyah ya, tarik nafas panjang. Ini cara paling umum, siapapun orangnya, agamanya apapun, tarik nafas panjang. Supaya apa? Supaya oksigen ya naik ke otak ini, sehingga batang otak yang di sini rileks, kemudian otak emosi di sini rileks. Ya. Berapa kali Bu Aisyah? Berkali-kali. Tergantung kita keselnya sama siapa. Saya kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas. Kesel sama suami 9 kali tarik nafas. Emang lebih banyak kalau sama suami. Saking deketnya soalnya. Ya. Dan kita kalau dalam konsep Islam suruh baca ta'awuz kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda. Ya, jika dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillah. Maka pagi-pagi ibu sebelum ibu dampingi anak-anak PJJ baca ta'awuz ya. 4 kali. Karena kita diganggunya depan belakang kanan kiri. Kalau atas Allah sudah langsung ya jaga kita. Ya, bayangkan. Atau ibu yang biasa, mungkin istri yang biasa bertengkar sama suaminya, makanya kalau suami udah kita dengar mobilnya datang atau motornya datang, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa? Karena setan paling suka gangguin 10 menit pertama, membujuk ya 10 menit pertama pertemuan suami istri. Makanya sering kesel banget 10 menit pertama. Istri nyambut suami udah senyum, suami mukanya rata. Karena laki-laki begitu, mukanya rata. Ya. Kenapa? Memang hormon testosteron, hormon laki-laki 10 menit pertama kalau sampai di rumah rata. Ya. Tapi kita udah kesel dulu. Nah mulai deh. Datang bisikan, emang gitu suami kamu tuh, coba bayangin dia sejak dia kawin dia begitu terus. Makanya baca ta'awuz ya Bu.
Saya aja kadang kalau suami saya udah datang, saya di atas, saya dengar suaranya di bawah sebelum turun tangga. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, doa supaya nggak diganggu ya. Baik, apalagi karena itu tadi pada saat kita tarik nafas itu bisa naik ke atas. Atau kita taus berulang-ulang auzubillah naik ke atas. Minimal di semangat deh. Jadi dampingin anak itu semangat. Itu sudah masuk zona ikhlas. Suami datang, minimal semangat sudah taus dia di sini. Bu Aisyah saya sudah taus kayaknya masih belum deh. Masih ada rasa ya gitu ya. Nah, tambahin lagi apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, perbanyak istighfar. Ya, Rasulullah SAW bersabda siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Istighfar itu keutamaannya banyak sekali. Ya, hadis Rasulullah banyak ya bercerita tentang keutamaan istighfar, bahkan di Al-Quran juga. Ya, nah tapi kita ambil satu hari saja ini sudah 3 keutamaannya. Kalau kita sekarang menganggap sulit kondisi sekarang, makanya kita disuruh perbanyak dan rutin baca istighfar. Kenapa? Rasulullah SAW ini yang bersabda loh, bahwa Allah akan memberikan solusi atas kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, kondisi ini masalah, kita disuruh perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki kita ini terhambat, baik rezeki uang, rezeki kesehatan, ya, rezeki ilmu. Ilmu kan juga rezeki ya, istighfarlah. Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Banyak ibu-ibu bilang sama saya, Bu Aisyah ini nggak efektif nih PJJ. Kenapa nggak efektifnya Bu? Anak-anak tuh ya kalau dengar gurunya ya dia sambil santai-santai, malas-malasan. Saya bilang istighfar aja Bu. Kok istighfar Bu Aisyah? Iya. Ilmu kan rezeki. Bapak Ibu guru hanya menyampaikan. Tapi Allah yang memberikan rezeki. Mungkin dia nggak paham waktu saat itu ya Bapak Ibu sampaikan, dia nggak paham. Tapi pahamnya pas apa? Pahamnya pas lagi ya nonton film. Dia pahamnya pas lagi main game. Ya. Pahamnya pas apa lagi? Lagi bertengkar dengan saudara kandungnya. Itu bisa. Yang penting ibunya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kan Bu? Karena sekarang bukan apa-apa. Anak-anak juga stres. Anak-anak juga batang otaknya tegang. Dia bingung. Apalagi juga anak-anak yang misalnya kalau dia wataknya ekstrovert yang kalau dia belajar harus ada teman-temannya. Ya, ini sekarang nggak ada. Makanya mereka bikin sebuah mekanisme baru apa? Ya, dia dengar bapak ibu gurunya lewat laptop dan kemudian dia chatting sama temennya lewat HP-nya di grup. Jadi dengerin bapak ibu guru memberikan pelajaran, dia tetap chatting sama teman. Untuk apa? Pengganti teman yang sekitarnya. Apalagi yang dulu udah bertahun-tahun sekolahnya kanan kiri ya ada temennya. Sekarang sendiri, wataknya ekstrovert. Dia punya energi kalau ada teman-temannya. Sekarang pakai teknik itu mereka. Jadi jangan dimarahin. Karena banyak ibu-ibu, ya Allah Bu Aisyah itu anak saya. Dengar juga bapak ibu gurunya tapi juga masih chatting sama temennya. Saya bilang terus kenapa Bu? Kan nanti gak konsentrasi. Udah istighfar aja Bu. Kita lihat istighfar. Ya, dan pahami bahwa oh iya dia butuh teman. Ya. Nih, termasuk juga buka dompet, uang tinggal 1 lembar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perbanyak Bu, perbanyak. Nanti datang teman-temannya itu 1 lembar itu. Insya Allah, percayalah, yakinlah ini. Ya, iya. Oke, nah ini gampang kan? Ya. Mbak Isa, kalau kita sebut ya yang lainnya, misalnya bertahlil, la ilaha illallah, itu lebih power lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, itu juga power. Semua, pokoknya setiap kita zikir, ya, pada saat kita level emosi di bawah, kemudian apa yang kita ingat itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu menaikkan levelnya. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, sebut nama Allah, maka ya oksigen akan naik ke atas kepala yang banyak sehingga tadi otak reptil, otak mamalia yang tadinya tegang rileks. Baru kita ingat lagi, oh iya ya, Allah Maha Segalanya. Kenapa takut? Kenapa gentar? Pun kita sedang sakit misalnya, kena COVID juga ini. Kan kita kadang nggak tahu loh. Ya, kita udah di rumah, udah jaga, misalnya salah satu anggota keluarga kita tetap harus kerja di luar, masuk,
Udah coba juga untuk buka baju di ini tapi tetap aja bisa kena, maka istighfar juga pada saat kita sakit. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya kita berada di level emosi yang mutmainnah. Nah, sekarang ya sebelum kita buka diskusi. Otak juga terbagi dua, kanan dan kiri. Kiri ini otak analisa, otak serius. Matematika di sini, hitung-hitungan di sini, bicara juga di sini. Analisa kok gini, kok gitu ya di sini. Ya, teratur di sini, detail di sini. Oke? Nah, kanan kita sudah lihat nih, otaknya sangat menyenangkan kanan ini, otak rileks. Ya, melihat warna-warni di sini. Ya, berimajinasi di sini, bermain di sini, menghayal juga di sini, rileks di sini. Ya, teknologi juga di sini. Dan ini ada di otak kita dua-duanya. Hanya laki-laki lebih dominan otak kanannya. Nah, jangan heran yang punya anak laki-laki sukanya main aja Bu Aisyah. Ya otak kanannya lebih dominan dari kita perempuan. Cuman sekarang karena mainnya nggak bisa keluar-keluar ya, mau nggak mau mereka mainnya di gadget. Kenapa? Karena yang biasanya main sepak bola atau futsal keluar susah. Sekarang kalau futsal syaratnya minta ampun tuh. Harus swab. Ya, kejar bola harus jaga jarak. Gimana main bola kejar bola? Ya harus jaga jarak. Makanya kata anak saya, ngapain kita main bola harus jaga jarak. Ya mending di rumah kan gitu. Akhirnya main bolanya di gadget. Ini harus paham ya. Nah, kaitan dengan emosi adalah kan tadi otak emosi di tengah nih ya. Kita lihat dari atas ya, di tengah. Nah, pada laki-laki kalau sedang marah, sedang kesal, sedang takut ya, maka yang terganggu atau yang terpengaruh adalah otak belahan kanannya. Makanya kreativitasnya agak turun sedikit. Kiri tidak terganggu. Kiri tidak terganggu. Padahal ini otak kerja, otak analisa, otak bahasa, hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak ya, istrinya sakit, dia sedih sebetulnya Bu. Cuman kirinya nggak terganggu. Makanya masih bisa pergi kerja, masih bisa mungkin juga kerja via online. Masih bisa hitung-hitungan, masih bisa juga pegang gadget dalam artian itu tadi ya. Ya mungkin chatting sama orang kantornya, sama staffnya, masih bisa dia. Cuman udah mulai nggak enak ininya, nih kreativitasnya udah mulai turun kanannya. Dan sedih juga itu. Karena banyak ibu-ibu bilang begini, kalau saya sakit itu suami saya masih ajak keluar Bu Aisyah. Sebetulnya dia sedih apa enggak sih? Sedih Bu, cuman kirinya nggak kena. Kenapa? Karena memang Allah mendesain seperti ini supaya bapak-bapak itu masih tetap bisa jemput nafkahnya. Paling tidak untuk tambah-tambah BPJS Pak, kan gitu. Ya. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu kalau sedih, takut, marah ya ada di emosi yang lawama atau amarah. Itu yang terganggu otak kiri kanan. Kiri kanan terganggu. Makanya kita perempuan kalau sedih ketahuan banget mukanya. Kalau marah ketahuan banget. Walaupun masih tetap masak. Ya. Untung kecil-kecil ya. Kalau tadi laki-laki memang cuma kanan tapi lebar. Perempuan kiri kanan tapi kecil-kecil. Untungnya lah. Sehingga kita masih tetap masih bisa masak sampai bisa nyetrika tapi air mata kemana-mana. Ya, udah nggak bisa lagi menyembunyikan itu kekesalannya sama suaminya barangkali sama anaknya. Masih gitu. Itu perempuan karena kiri kanannya dia kena. Ya. Tapi laki-laki cuma kanan tapi besar. Apa maknanya ini Bu Aisyah? Ya, para ahli neuroscience mengatakan begini. Laki-laki ya kalau marah biasa, keselnya biasa, sedih biasa, dia tetap masih bisa kirinya berfungsi. Tapi kalau marah banget, kesel banget ya atau takut banget, khawatir banget, sedih banget itu karena lebar kanannya maka dia akan ada cirinya itu berteriak atau memukul. Entahlah mejanya dipukul, wow teriak gitu. Jadi kalau anak laki atau pasangan hidup ya suami sudah mulai berteriak, berarti dia udah marah banget itu. Udah kesel banget. Atau dia sudah mulai pukul meja, berarti dia sudah mulai ya banget, pakai banget. Kalau perempuan bagaimana Bu Aisyah? Kalau perempuan kalau marah banget kaku, nggak bisa ngomong. Kalau marahnya masih biasa-biasa, masih bisa Bu. Karena kita kan 20.000 kata per hari kan. Tapi kalau marah banget karena otak kirinya langsung kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, diam kaku. Saya kalau lagi marah banget, diem aja.
Biasanya suami datang ke saya sapa apa saya diem aja. Susah banget nyapa karena kaku semuanya. Diem aja. Dan suami saya udah tahu tuh, wah ini ada apa nih? Yang biasanya bawel ini mulai diam 1000 bahasa, 1000 kata. Ada apa nih? Udah deh. Ya, nanti dia yang baik-baikin kita, alhamdulillah ya. Tapi pernah satu ketika dia bilang sama saya, kamu lebih baik marah banget. Kenapa? Kalau marah banget diam, kalau marahnya setengah-setengah bawel. Dia bilang itu. Ya. Nah, ini yang perbedaan nanti antara wanita dan pria tentang masalah emosi. Ya, jadi kita perlu paham juga tentang ini. Kemudian emosi mempengaruhi apa? Feeling, thinking, acting. Dia mengaruhi pikiran kita. Kenapa? Kalau emosi lagi tegang ini, emosi negatif ya, maka ilmu-ilmu di otak depan itu lupa. Saya hampir setiap hari cerita tentang macam-macam hal. Ya paling tidak kan artinya adalah ilmu saya sedikit di otak saya sini ya. Tapi kalau lagi marah, tertutup Bu. Tertutup. Hang. Lupa kalau itu suami itu jembatan surga. Lupa kalau suami itu ya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Pengennya ganti aja. Itu dia. Kalau emosi ini tegang, makanya ya harus kita rilekskan lagi dengan apa tadi? Ya tarik nafas, ta'awuz, istighfar. Atau kalau udah nggak ingat lagi ya sudah Allah ya 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 Allah ya. Terus sambil nangis. Nah kalau udah nangis itu udah enak itu. Itu udah ada obat atau terapi alami yang Allah kasih lewat air mata. Baru ingat ya Allah. Emang gitu ya ternyata laki-laki ya. Di WA panjang lebar jawabnya cuma oka. Baru ingat ilmunya. Oh iya pantesan ya muka laki-laki ada hormon testosteronnya. 10 menit pertama kalau baru datang mukanya rata. Saya dari tadi udah senyum-senyum ya Allah dia nggak jawab senyum. Itu ada ilmunya. Udah belajar pun hang kalau ini tegang. Sampai sini bisa sepakat ya. Nah kemudian apa lagi? Feeling yang mana Bu Aisyah? Feeling itu di daerah ya fisudur. Ya, di mana itu? Di jantung. Salah satu ya fungsi kolbu itu adalah perasaan. Yang mana sih kolbu Bu Aisyah? Ya. Para ilmuwan dan para ulama juga yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, mereka sudah bersepakat bahwa kolbu itu jantung. Bahkan mulai dari Imam Al-Ghazali sebetulnya. Ya. Nah, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat. Kata kulub beserta turunan katanya di Al-Quran itu ada 104 ayat. Lebih banyak dari kata akal. Nah, kemudian ini hadis sangat populer ya. Al-a wa inna fil jasadi mudghah. Mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Ya, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Al-a wa hiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Cuman banyak orang-orang mengartikan ya segumpal daging itu adalah hati. Ya, boleh nggak saya sarankan sebut aja kolbu. Karena kalau hati menurut anatomi organ tubuh itu beda lagi tempatnya. Ya. Ini yang saya bilang tadi. Semua ulama salah satunya dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya, mengatakan kolbu itu daging yang bersuhu panas. Berbentuk kusam berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ini beliau hidupnya di sini ya. 1058 1111 Masehi. Beliau udah bilang seperti itu. Tapi di dunia ilmu pengetahuan bahwa kolbu itu letaknya di kiri dan nanti organnya adalah jantung itu baru tahun 91 mulai. Ya 1991. Jauh banget ya, Insya Allah. Dan kemudian kalau di surat Al-Hajj ya kita ambil ujungnya dulu sebentar ya. Al-qulubul lati fis sudur, kolbu yang ada di dalam dada. Kulub itu kan kolbu-kolbu, fis sudur. Nah sekarang yang di fisudur itu organ ada apa aja? Ada paru-paru. Tapi paru-paru kanan kiri. Dia bukan mudghah, bukan segumpal. Ya, ini paru-paru. Tentu paru-paru juga fungsinya respirasi. Ini penting juga. Semua fungsi organ penting ya. Cuma kita mau cari yang mana organnya yang disebut kolbu itu. Ya. Kemudian selain paru-paru ada apa? Jantung. Nah jantung ini dia bentuk gumpalan, dia berongga. Memang di tengah tapi cenderung ke kiri, di dada sebelah kiri. Ya. Dalam fungsinya yang luar biasa ini jantung dari sejak dalam rahim ibu dia sudah bekerja
yang memompa darah seluruh tubuh, Masya Allah. Dan ini memang organ ini nih, jantung ini hangat ya, hangat ya. Dan memang kalau dilihat kusam, dan dia cenderung di kiri dada, berongga, di dalamnya ada darah yang hitam, betul karena ini semua darah di dalamnya. Ya. Kalau hati bagaimana Bu Aiza? Hati kalau anatominya maksudnya lever, ini yang ini, hepar, dia sebelah kanan justru. Dan tidak murni di sudur, di rongga dada, dia sudah mulai masuk dalam rongga abdomen, dalam perut. Dia sebelah kanan. Ya. Walaupun ya arti kolbu selama ini itu ya diartikannya hati. Terutama orang kita ya, orang Indonesia ya. Karena kalau bahasa Arab sendiri kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Kita selalu kalau bilang hatiku, kita pegang dada kita, itu jantung yang dipegang. Ya. Tapi apapun itu ya nggak apa-apa juga ya, karena udah terbiasa kita bilang hati, kayaknya lebih enak juga. Padahal itu jantung, saya cuma mau bilang itu organnya jantung. Tapi karena sudah terbiasa bilang hati, nggak apa-apa juga. Ya. Karena lebih enak juga ngomongnya ya, padahal hati ini ada di sini level. Ya. Jantung tercipta mendahului otak dan terus berdetak sampai akhir hayat. Jantung memulai misinya sejak kita masih berupa embrio usia 21 hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini embrio. Ini jantung dulu awalnya begini bentuknya ya. Saat dewasa jantung dapat memompa lebih dari 70.000 liter darah setiap hari. Dan saat usia 70 tahun, ya nanti kalau kita 70 tahun ya, atau sudah ada 70 tahun juga ikut di sini. Jumlah total darah yang dipompa oleh jantung akan lebih dari 1 juta baron. Masya Allah banyak banget itu. Ya, ini dia. Atau 19 hari nih embrio di dalam rahim ibu. Ya. Ini bakal jantung, dia lebih lebar kan? Ini bakal otak. Kemudian jantung semakin hari seperti ini. Ya, dan sudah duluan kerja, sudah memompa darah untuk si embrio ini. Ya. Nah, jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini sudah puluhan tahun atau ratusan tahun ilmuwan menemukan ini. Ya, untuk yang ini ya, udah lama banget. Tapi ada lagi ditemukan bahwa antara otak dan jantung itu ada poros khusus, terutama yang otak limbik sistem tadi, otak emosi. Itulah makanya mengapa emosi juga mempengaruhi perasaan, mempengaruhi feeling, mempengaruhi cold. Ya. Jadi dia ada khusus ini, saraf-saraf khusus yang dari atas kepala. Dan ada lagi ditemukan tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Kemudian diikuti oleh penelitian berikutnya sampai tahun 2000 penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzier dan kawan-kawannya. Apa ditemukan? Ditemukan di otot jantung ada otaknya. Kenapa? Karena ada neuron di ototnya jantung, terutama sebelah serambi ya. Serambi kanan dan di belakang ventricle. Ya. Itu 40.000 neuron. Yang selama ini sebelum 91 ya, itu ditemukan neuron kayak gini itu di otak. Jumlahnya 100 miliar. Ada yang bilang 90 miliar, ada yang bilang 80 miliar. Kalau saya ambil yang ini 100 miliar. Ya. Karena ini banyak banget memang sel otak. Satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya lahir tahun 68 punya 100 miliar. Ya, Miss Emi juga lahir tahun berapa, Miss? Masih muda banget saya lihatnya. Ya, pasti generasi Y nih, milenial nih. Juga punya 100 miliar. Ya. Mungkin adik-adik binaan kita atau anak saya ada yang generasi Z yang lahir 97 tahun ke atas sampai 2010 dia juga punya 100 miliar. Ada lagi mungkin anak-anak yang generasi Alpha 2011 sampai sekarang lahir sampai 2025. Nanti yang berikutnya ada gelarnya lagi, ada beta, ya ada panjang tuh. Punya juga 100 miliar tapi otaknya lebih canggih. Ya. Nah, tapi ternyata juga di jantung ada neuron, 40.000 neuron. Memang apa maksudnya Bu Aisyah? Kenapa sampai takjub begitu? Ya, karena neuron ini bertugas untuk tersambung-sambung, ya, untuk menyimpan memori. Ini di otak nih, 100 miliar tadi. Per detik ada 2 juta informasi masuk di otak kita. Baik dari mata, telinga, penghidupan, pengecapan, rasa yang kita rasa di seluruh kulit ini. Dan terjadi sambungan. Pada saat anak-anak belajar, kalau dapat ilmu yang baru, informasi baru terjadi sambungan baru. Kalau informasinya itu berulang, sambungannya berulang. Makanya jadi tambah paham. Itulah dalam konsep belajar ya. Seminar misalnya, kita ikutin seminar, mendapat info yang baru, tersambung otak kita baru. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia makin sambungannya makin kuat. Makanya tambah paham. Ya, seperti itu kerja di otak kita.
Kalau kita mengalami sebuah peristiwa menjadi memori, itu juga tersambung di otak. Baik peristiwa negatif maupun positif tersambung di otak, ya. Namun ternyata bukan hanya di otak, di jantung pun dia tersambung-sambung 40.000 neuron tadi. Itu makanya harus kita isi kebaikan-kebaikan supaya mudghah ini baik. Karena kalau mudghah ini baik, seluruh tubuh baik. Tapi kalau kita isi neuronnya sambungannya itu hal-hal keburukan, maka mudghah ini buruk, nanti seluruh tubuh buruk. Ya, itulah makanya emosi yang ada di otak kita, ya boleh kita ada di lawama atau di amarah, tapi cepat-cepat naik supaya apa? Supaya turun ke jantungnya tuh yang di mutmainnah. Karena dia kan ada proses di situ, ada proses turun gitu ya. Hanya segera istighfar, astagfirullah ya Allah, supaya yang kerekam di jantung itu yang mutmainnah, karena dia merekam. Ya. Makanya ilmu neurokardiologi mengatakan jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Ya. Terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Ya. Jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Bayangin ya, jantung tuh bisa merekam semuanya ya. Jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, dia juga ngirim sinyal ke otak. Ini luar biasa nih, jantung ini bisa merekam. Makanya orang kalau transplantasi jantung, kita ganti jantung diri kita dengan jantung orang lain, maka perilaku orang lain tuh masuk ke kita dan kita bisa ngikutin kayak gitu. Karena ada si 40.000 neuron. Ya, Masya Allah. Sistem saraf pada jantung, atau kita ganti jantung dengan kolbu ya. Otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Makanya kadang waktu otak lagi menganalisa, menimbang-nimbang, kadang ada suara kolbu masuk di situ, kasih tahu begini aja caranya, begini. Saya mau begini, itu nggak benar, Allah nggak suka caranya begitu. Ya, itu terjadi. Ya, seperti itu. Ya. Makanya di dalam Al-Hajj juga ini ada nih. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Ini dia nih. Ya, qulubun yaqiluna. Jadi ada kolbu, ada akal. Jadi kolbu itu ada akalnya. Ini sudah 1400 lebih tahun yang lalu disampaikan. Ilmuwan baru dapat tahun 1991. Ya Allah. Bu Aisyah, kalau penyakit jantung gimana? Yang mana Bu Aisyah? Jangan-jangan otak jantung kita rusak, bukan. Kalau penyakit jantung itu pada pembuluh darahnya. Ya, otak yang di daerah sini tetap bekerja dia. Kalau pembuluh darah ini ada kaitannya genetik. Apanya sih Bu Aisyah ini loh? Ya, dia punya selang pembuluh darahnya. Ada genetik tuh kaku. Sudah kaku senang makan makanan yang asik-asik gitu ya. Kayak saya, ini saya secara genetik otot saya ini kaku. Itu dari ayah saya. Biasanya kalau arterinya jantung itu dari ayah jatuh ke anak gitu ya, genetiknya. Sudah kaku, senang makan coto Makassar yang enak-enak Bu. Makanya terjadi aterosklerosis ini. Ya, ini yang terjadi kalau orang sakit jantung. Ya, bukan 40.000 neuron yang masalah, bukan ini. Makanya pada saat ya terjadi plak, ini ada juga terjadi ya sirkulasi darah yang membawa makanan dan oksigen untuk jantung itu, yang jantungnya ini harus ada makanannya juga tersendiri, itu terhambat. Makanya caranya apa nih kalau supaya nggak plak gini, Ibu, kita ayah bunda harus sering minum minyak juga, minyak zaitun kah, habatus sauda kah, omega yang 3, 6, 9, minyak ikan ini untuk ini nih. Kecuali udah kaku banget, wah terpaksa harus di ring, makanya dipasang ring sini agak didesak ke sana biar ini lancar. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi tubuh manusia ini luar biasa mekanismenya, dan satu lagi apa? Ada badan satu lagi dari manusia apa? Badan bioplasmik. Ini kajiannya panjang. Hari ini saya kasih simpulannya aja ya. Tubuh kita ini keluar gelombang. Inilah yang membawa pesan pikiran perasaan kita, membawa pesan emosi juga. Ini juga yang nanti membawa pesan doa kita. Ini membroadcast apa yang kita pikirkan, rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Itulah ibu-ibu di rumah apabila misalnya lagi kesel, nggak cepet-cepet move on, maka keselnya ibu bisa nular satu rumah itu karena dibawa oleh broadcast ini. Ya. Makanya nyamber anak-anak yang tadinya enak langsung apa yang nggak enak ya?
Kalau anak sekarang bilang apa? Vibe-nya emak gue lagi nggak enak. Dan ini bisa nembus loh, bisa nembus juga lewat ya gadget-gadget ini. Misalnya bapak ibu guru mungkin lagi sedih, entah kenapa ibu guru ngajar belum move on ya, belum cepet-cepet tadi baca ta'awuz, baca istighfar, ngajarin anak-anak itu ketangkep sama anak-anak. Maka anak-anak itu suka ngomong, apalagi anak-anak yang udah remaja, ini vibe-nya bu guru ini hari ini nggak enak nih gitu. Untuk itulah kita harus juga ya cepat-cepat naikkan level emosi agar anak-anak menangkap dengan senang. Apalagi ibu yang di rumah. Ya. Oke, jadi sekali lagi ini ada vibe yang harus kita pahami dan ini membawa pesan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan juga apa yang kita ucapkan ini jalan. Tapi kalau kita semangat itu tahu nggak Bu? Walaupun nggak pakai mulut kita ngomong sama, kamu harus semangat dong. Itu anak-anak ikut semangat loh, ikut semangat. Ya. Saya jarang sekali ngomong pakai mulut, kenapa? Anak-anak udah besar. Kalau waktu kecil ya pakai mulut banyak komunikasi verbal, tapi udah besar ini kita pakai komunikasi heart to heart communication. Nih jantung ke jantung, sinyal ke sinyal. Ini yang disebut ya dialog batin atau dialog kolbu. Ya. Kurang lebih sebegini dulu ya Bu Emi, mungkin kita bisa perkuat dengan tanya jawab, nggak rasa taunya udah hampir 2:30 ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima, maaf lahir batin, wabillahi taufik walhidayah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Emi. Mungkin host bisa bantu meng-unmute-kan Miss Emi. Terkunci nih. Nah. Ya, baik. Terkunci. Terima kasih banyak Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang sudah memaparkan materinya luar biasa ya. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah banyak juga ya yang masuk di kami. Hanya ini mungkin beberapa pertanyaan yang masuk pada ayah bunda yang kami hormati, bisa langsung bertanya kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Yang pertama Bunda Ririn. Assalamualaikum Bunda Ririn. Assalamualaikum Bunda Ririn. Bisa minta tolong host, Bunda Ririn juga terkunci itu. Bunda Ririn. Agusta Ririn. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aisyah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi siang hari ini di sini karena saya biasanya mengikuti Ibu Aisyah di kelasnya Kang Abu Marlo di Dialog Positif. Sudah beberapa kali mendengarkan paparan Ibu di situ, sangat luar biasa sekali, mind blowing sekali. Begitu juga dengan siang ini. Baik, ada 3 poin, ada 3 pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama juga sudah saya tanyakan di form pada saat registrasi. Jadi apakah trauma di bawah sadar pada masa lalu termasuk trauma di bawah sadar oleh sang ibu pada saat hamil gitu ya, itu bisa mempengaruhi sang bayi di kemudian harinya. Jadi seberapa besar trauma di alam bawah sadar pada masa lalu ini mempengaruhi emosi di kemudian hari, itu satu. Kemudian yang kedua adalah Ibu Aisyah juga pernah menyatakan bahwa keluarga adalah investasi akhirat. Nah, mohon untuk dielaborasi tentang bagaimana cara memperbaiki pikiran dan perasaan agar keluarga yang kita miliki saat ini memang benar-benar menjadi satu investasi yang berguna buat kita gitu ya di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah saat ini dan ke depannya anak-anak generasi alfa ini kan dituntut untuk lebih bisa mengutamakan critical thinking ya Bu Aisyah ya. Nah, bagaimana kaitannya pengelolaan emosi ini dengan perkembangan critical thinking? Dan kebetulan karena ini juga anak saya juga sekolah di Arido Al-Salam, saya juga berharap Aras ini bisa menjadi salah satu sekolah yang mengutamakan critical thinking ini pada anak-anak didiknya. Karena saya juga sudah mulai mengajarkan ini pada anak saya di rumah. 3 poin itu saja, mudah-mudahan juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah. Ini benar Bu, 3 nih mewakili nih. Alhamdulillah. Baik, Miss Emi gimana? Dijawab langsung atau gimana?
Tanya moderator dulu nih. Baik. Gimana nih? Langsung aja. Ibu, silakan ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ririn ya. Jadi gini, janin di dalam rahim ibu itu yang bekerja duluan adalah pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita bicara pikiran itu terbagi dua, conscious mind, pikiran sadar, dan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Walaupun nanti ada unconscious mind lagi ya. Nah ini, tapi dua besar ini aja supaya kita langsung bisa memvisualisasikan kayak apa sih sebetulnya ya. Nah, janin di dalam rahim ibu sampai usia 3 tahun itu yang bekerja 100% adalah subconscious mind. Nah, salah satu subconscious mind itu emosi. Ya, jadi isi subconscious mind itu emosi, watak, ya, bakat, dan apa-apa yang diucapkan oleh ibu itu langsung bisa masuk. Kenapa? Karena usia dalam janin sampai 3 tahun critical thinking, ya, critical factor yang ada di otak anak-anak belum terbentuk. Sehingga apa yang diucapkan ibunya, apa yang diucapkan ayahnya di sekelilingnya pada saat itu langsung masuk dan langsung terekam. Ya, dia langsung masuk dulu dan mempengaruhi perasaannya. Pada anak umur 2 tahun misalnya dia nggak sengaja ya tumpahkan air minum, kemudian ibunya bentak dia karena dia langsung sedih, memorinya terikat langsung. Memori terikat. Mempengaruhi kan nanti pada masa dia besar, iya banget. Bahkan pada masa sebesar anak itu nanti misalnya kalau dia perempuan jadi ibu, sangat mengaruhi. Ya. Dan kemudian setelah 3 tahun sampai kemudian 5, ada yang bilang sampai 7 tahun ya, mulailah pikiran sadarnya bekerja tapi baru 5%. Masih 95% bawah sadar. Artinya emosi masih sangat mempengaruhi anak-anak usia itu. Ya, nanti mulai 7 sampai nanti dia akil balik itu mulai ya baru pikiran sadarnya sekitar 10%-an, bawah sadarnya 80. Remaja ya, mulai juga remaja sampai nanti dia dewasa, pikiran sadar itu hanya bekerja sekitar ya 12%. Memang semuanya bawah sadar itu punya power yang kuat. Ya, nah memori-memori sejak dalam rahim sampai sebelum akil balik, ini sering sekarang ini terkenal dengan istilahnya inner child memory. Semua orang punya inner child memory. Tinggal apakah inner child-nya banyakkan yang negatif atau banyakkan yang baik gitu. Dia ada sedih nggak? Ada luka nggak? Kenapa? Karena pada saat waktu kecil, dia belum tahu kalau ibunya tuh baik. Atau ibunya itu kalau dia marahin dia, bahwa ibunya tuh sayang. Itu anak kecil belum tahu. Dan pada saat itu karena belum tahu, karena itu tadi ya, analisanya, otak sadarnya belum banyak isinya, dia sudah terekam aja bahwa ibu saya memarahi saya sedih. Terekam. Ya. Makanya itu nanti mempengaruhi pada saat dia remaja, dan bahkan pada saat juga dia nanti menjadi orang tua. Makanya sekarang banyak teknik-teknik, atau saya pun juga bikin training 2 bulan sekali untuk menterapi inner child. Ya. Karena dia butuh waktu yang cukup panjang untuk mengajarkannya, untuk diterapi. Kemudian nanti saya coach untuk 40 hari ke depan untuk dampingi ibu-ibu untuk betulin inner child-nya gitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Ya. Kemudian anak investasi akhirat, oh iya, jelas ya. Karena nanti yang bawa kita di alam barzah bahagia dan juga nanti di alam akhirat bahagia itu anak-anak sebetulnya. Nah, gimana ya mengupgrade atau memperbaiki pikiran perasaan. Sebetulnya gini, kalau dari sisi otaknya, apapun yang dia sudah terima, memori, pengalaman kah, atau ajaran-ajaran atau nasihat itu sudah ada di otak tadi, yang bagian depan tadi di sini. Ini namanya prefrontal cortex ya. Kadang-kadang kita kan namanya juga orang tua, tadi di awal ya oleh ibu dikatakan bahwa nggak ada ya sekolahnya jadi orang tua. Ya kan? Ketua yayasan kita sudah bilang begitu. Betul. Makanya mungkin ada kemarin hilaf-hilaf gitu, saya juga gitu, ya, saya juga gitu. Terus gimana Bu Aisyah, dia memorinya gimana? Udah terbentuk. Terus gimana? Bisa kita hilangkan? Nggak bisa. Kalau memori dihilangkan, maka nanti dia hilang semua, termasuk dia nggak tahu nama ibunya. Jadi bisanya di apa? Cuman bisa ditata ulang. Bagaimana cara menata ulangnya? Nomor 1, cara paling gampang, minta maaf. Bunda minta maaf ya, Ibu minta maaf kemarin, Ibu hilaf, jadi Ibu tuh teriak. Segera minta maaf. Sehingga
memori yang terjadi di otak. Kalau kita bicara tentang memori, itu adalah sambungan neuron, kabel neuron dengan kabel neuron, ya, dia nyambungnya begini, dia nggak nempel gini ya. Untung loh nggak nempel gini, karena kalau nempel gini udah sama sekali nggak bisa dibetulin atau nggak sama sekali nggak bisa ditata. Untung nempelnya begini, ada celah, bisa kelihatan ya, celah gini, ada celah gini, ya. Nah ini ya, nanti antara neuron ini, sinaps ini dengan ini, dia ada namanya neurotransmitter. Jadi kalau bisa dianalogikan ibarat lem. Kalau kita menerima sebuah pengalaman yang sangat mengikat emosi, kesel banget, marah banget, sedih banget, atau juga ya seneng banget, itu nempelnya itu lemnya itu lem canggih banget. Sekarang nggak tahu lem yang paling kuat apa, lem Korea atau lem Aika Aibon atau lem apa? Nah, jadi kuat. Nah, tapi untungnya karena nyambungnya nggak kayak gini ya, dia ada celah kayak gitu, maka kita berharap lemnya itu dikurangin sedikit. Paling enggak jadi yang tadinya lem Korea jadi lem kanji aja yang lebih gampang dilepas ya, gitu. Nah, caranya apa? Minta maaf itu. Ya, ajak anak duduk, tanya dulu. Ya, sayang, kemarin Bunda teriak kamu, apa perasaan kamu? Ada anak, nggak apa-apa tuh, biasa aja. Mungkin itu anak ekstrovert. Tapi ada anak yang memang pemikir, dia langsung sedih. Aku kesel, Bunda teriak-teriak kemarin. Ya, astagfirullahaladzim. Bunda minta maaf ya, nak. Bunda minta maaf. Bu Aisyah, saya sudah sering kok gitu. Coba cek dulu kalimatnya gimana. Bunda minta maaf atau maafin Bunda? Maafin Bunda ya, nak. Itu kayaknya sama. Tetapi secara linguistik program itu nggak sama. Karena kita yang hilaf bilang, Bunda minta maaf, Ibu minta maaf, Mama minta maaf, Umi minta maaf, atau Ayah mungkin, Ayah minta maaf. Nak. Tapi kalau maafin Bunda ya, nak, itu kita nyuruh dia. Gitu. Itu aja udah beda itu. Saya aja melatih lama itu. Perbedaan antara ibu minta maaf ya nak dengan maafin ibu ya nak itu latihan. Karena otak ini punya program, makanya banyak ilmu-ilmu yang namanya neurolinguistic program. Otak ini punya kemampuan menangkap informasi itu berbeda. Kita sangka udah sama minta maaf, ternyata bukan. Itu caranya. Ya. Yang tentunya bahwa kita meyakinkan dia bahwa kita nggak begitu lagi, ya sudah stop untuk melakukan hal-hal yang negatif sehingga anak-anak pikiran dan perasaannya atau memorinya mulai muncul memori yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Memang tidak bisa sama sekali kita ini terus ya, normal terus atau hebat terus, karena sekali-sekali pun kita juga kaget kan, ya terus langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, anak udah langsung tahu, iya Bu. Apakah kita diinjak-injak kalau kita minta maaf sama anak? Ada orang yang berpikir gitu loh, ada ibu-ibu yang berpikir gitu, ada orang tua masih berpikir gitu. Ternyata tidak. Anak-anak belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, dia hilaf minta maaf. Aku pun akan begitu. Itu. Jadi ada suri toladan juga di situ. Ya. Nah, kemudian gimana nih generasi alfa nanti? Ya, bagaimana critical thinking-nya? Ya, bagaimana? Ya itu tadi, pahami dulu perkembangannya, perkembangan otak terutama ya. Karena ini tinjauannya neuroscience ya, banyak tinjauan-tinjauan lain. Pahami bahwa waktu dia kan alfa ini ada yang belum lahir kan? Ya kan? Karena kan sampai 2025 nih, ada yang lahir sekarang dia alfa. Mungkin ada juga Ananda yang sekarang juga generasi alfa karena lahirnya tahun 2011 kan gitu. Ada yang 2000 baru kemarin 2019, berarti kan masih belum 3 tahun kan? Dan kita ingat dari dalam rahim lahir sampai dia 3 tahun, subconsciousnya 100% bekerja. Maka hati-hati ngomong, hati-hati kita ya kaget, hati-hati ya. Kalaupun dia terlanjur langsung istighfar, dan anak langsung belajar, oh ibuku kalau kaget istighfar, itu juga pembelajaran. Ya. Tapi ada ibu-ibu kaget, dia sumpah serapah, itu masuk juga telinganya, makanya itu masuk di situ nanti. Ya, makanya kita apapun itu segeralah sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dia belajar tuh, belajar. Ya kan? Nah, kemudian nanti setelah 3 tahun mulai ya dia punya conscious mind, pikiran sadar bekerja, tapi baru 5%. Nah, di situ dia baru masuk ya untuk critical thinkingnya atau critical factornya juga. Makanya kita mulailah ya waktu dia misalnya umur 3 tahun ajarkan tentang ya tata cara, ajarkan tentang prinsip-prinsip apa yang Bunda mau sampaikan, di situlah masuknya. Karena sudah mulai bekerja. Ya. Insya Allah nanti itu akan terus berkembang dan kemudian pada saat nanti usia sekolah kita makanya harus pilih sekolah yang
kita tahu persis, paling tidak kita lihat sekolah itu amanah, sekolah itu lingkungannya aman dan nyaman, ya prinsip-prinsip sekolah itu apa kita pelajari, Bapak Ibu gurunya bagaimana waktu ketemu pertama, itu sangat membantu memasukkan ajaran-ajaran di conscious mind-nya anak-anak pada saat dia usia dia 7 tahun ke atas. Gitu. Karena anak-anak ini lucu nih ya, kalau dari lahir sampai usia 5 tahun, anak-anak akan bilang, kata ibu aku, kata ayah aku begini. Kata ibu aku. Tapi 7 tahun ke atas sampai 12 tahun, kata guru aku. Bukan gitu Bunda, guru aku bilangnya begini. Kata guru aku. 13 tahun ya, sampai kurang lebih 18 tahun, kata teman aku. Itu juga kita harus cari sekolah SMP SMA yang sekolahnya itu kita bisa juga tahu kira kurang lebih ya, teman-temannya kayak apa sih? Minimal ya, walaupun tentu ada sekitar 1-5% yang juga mungkin keluarga yang mungkin ya itu tadi tidak tertata baik, tapi kan cuma sedikit. Nanti di atas 20 tahun sampai umur 30 tahun, kata aku, kata saya. Makanya pada saat dia kuliah, kita harus carikan juga tempat kuliah yang kalau nanti dia berpikir tentang prinsip-prinsip dia, itu tidak nyimpang-nyimpang itu. Ya. Anak saya lebih rela dia kuliah di tempat, maaf, misalnya sekolah Islam gitu, kampus Islam, saya lebih rela gitu. Kenapa? Karena mau nggak mau waktu mengatakan kata saya, tapi karena nuansanya lingkungannya Islam, mau nggak mau kata sayanya betul-betul kata saya yang tidak keluar dari konsep Islam. Terus setelah 30 sampai nanti seterusnya, kata siapa Bu Aisyah? Kata Allah. Makanya orang-orang di atas 30 tahun sudah mulai rajin lagi taklim, kata Allah. Jadi itu pengaruh lingkungan terhadap conscious mind mereka. Ini makanya harus kita pahami. Mumpung yang punya anak yang belum 5 tahun itu banyak ajarin anak-anak, kasih prinsip ya, walaupun sesuai umurnya ya. Cara misalnya melipat selimutnya, cara buang sampahnya, cara makan pakai tangan apa gitu ya. Salaman misalnya pakai tangan apa, disitulah. Ya, soalnya 7 tahun udah, kata guru aku nggak gitu Bunda, kata guru aku, kata Miss Emmy nggak begitu Bunda. Misalnya gitu ya. Kata Mister, ya misalnya sebutlah gurunya ini, ya sudah. Kadang-kadang orang tua suka kesel, kata guru kamu, kata guru kamu. Ya memang begitu. Nah sekarang pas lagi pandemi semuanya dibalikin di rumah. Nah sekarang mungkin kata guru nggak terlalu banyak, nggak terlalu kuat. Apa kata ibu aku lagi? Ya. Kurang lebih seperti itu Bu Ririn, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dan mudah-mudahan juga ada yang bertanya hampir mirip dan bisa juga terjawab. Saya kembalikan ke Miss Emmy. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa, Ibu Dokter. Ibu mohon maaf kalau satu pertanyaan lagi boleh, Bu? Boleh. Boleh ya, satu pertanyaan lagi saya bacakan dari chat yang sudah masuk ke kami. Yaitu yang pertama, ini dari Bunda Dahlia. Yang pertama, bagaimana cara bisa memaafkan dengan sebenar-benarnya memaafkan gitu, karena kadang ini ketika grade emosinya sedang berada di bawah, teringat kembali luka kolbunya, demikian. Dan yang kedua, bagaimana jika pasangan kita temperamen dan membuat kita takut bersikap, berpendapat maupun berekspresi. Itu aja Ibu, terima kasih. Allah. Ini walaupun 2 pertanyaan ini cukup panjang ini jawabannya ya. Baik, bagaimana caranya memaafkan yang sebenar-benarnya memaafkan, ya Allah. Kita harus tahu dulu ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Kita harus tahu tuh. Ya, memaafkan itu adalah ya, pada saat kita ingat peristiwanya kita langsung ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya ingat lagi peristiwa ini ya Allah, saya maafkan peristiwa ini, saya maafkan orang-orang ini. Jadi kita harus lafazkan itu sebut. Itu namanya memaafkan. Walaupun ngomong sendiri, saya maafkan. Misalnya ada istri kesel karena suaminya selama ini kalau jawab WA istrinya cuman oka doang. Tapi jawab WA temennya aja loh panjang. Gara-gara itu aja kita kesel loh. Ya. Dan kita mencoba memaafkan karena kita udah mulai belajar ilmunya. Oh, kadang-kadang laki-laki itu ngomongnya dikit gitu ya. Kalau sama teman dia banyak-banyakin. Kenapa? Takut ditinggal teman. Ada yang begitu.
suami-suami atau laki-laki yang begitu, terutama yang ekstrovert. Ya, nah, jadi itu kan kita ingat terus itu. Kita pasti ingat terus. Tadi saya sudah bilang, ya, memori ini nggak bisa hilang. Dia hanya bisa diatur. Dengan cara tadi memaafkan. Makanya setiap ingat, ya Allah saya maafkan dia ya Allah. Dan sebut lebih detail, saya maafkan dia karena kalau saya chatting, ya dia cuma jawab oke, tapi kalau temennya aja panjang dia jawab. Bilang kayak gitu sama Allah. Saya maafkan suamiku, kalau perlu sebut namanya, Fulan bin Fulan. Misalnya suami saya Priyanto Sismadi, ya, Sismadi nama bapaknya. Saya maafkan suamiku ya Rob, Priyanto bin Sismadi, kalau perlu nama kakeknya bin Parto Dimulyo. Panjang, lengkap. Nah, itu membuat otak kita yang tempelannya tadi kuat, ini mulai kendor lagi. Tapi memang ada ciri khas pada otak perempuan. Perempuan suka mengingat lagi. Saya suka cerita di dalam seminar-seminar ya. Perempuan itu ahli sejarah. Hari ini dia sudah memaafkan 3 bulan muncul lagi loh ingat tadi. Ya Allah ingat lagi itu peristiwa itu ya Allah. Saya maafkan lagi ya Allah. Sebut lagi saya maafkan. Sudah oke nih, sudah oke ya. Ingat tetap diingat ya. Cuman energi marahnya udah nggak ada. Tahun depan ingat lagi loh. Persis dengan peristiwa yang sama. Itu perempuan. Ya. Makanya perempuan harus ngomong. Sekarang susah ngomong karena ketemu teman susah, ya kan? Maka kita bicara sama Allah, ya Allah, saya ingat lagi tuh, gemes ya Allah, saya ingat lagi tuh, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya maafkan dia ya Allah. Itu yang namanya memaafkan sebenar-benar. Karena pada saat kita sudah bilang ya Allah, saya maafkan dia, maka kita ya sudah mulai sembuh otaknya itu, sambungannya bukan lagi lem Korea, ya, mulai lem-lem yang ya lem biasa aja lah, tapi tetap ingat, nggak mungkin tidak, ya. Kemudian pasangan temperamen, jadi kita takut. Nah ini emang kadang-kadang kalau kita punya pasangan temperamen, atau temperamennya macam-macam, apa karena dia punya watak yang ekstrovert, atau mungkin dia budaya waktu dia kecil, atau pola asuh keluarganya. Ada beberapa daerah memang orangnya itu bukan kasar, tapi memang kalau ngomong kuat gitu. Termasuk di daerah ayah saya ya, kan saya orang Bugis Makassar. Ya, itu suaranya tuh pita suara orang Bugis Makassar memang sudah tebal. Dia lagi nggak marah aja keras ngomongnya. Gitu ya, mungkin juga sama dengan sahabat-sahabat yang dari Medan kah, dari mana lagi misalnya, dari Madura mungkin sama ya, atau orang Surabaya ya, itu memang karena pita suara. Jadi kita ya pengaruh-pengaruh inilah juga membuat seseorang itu nampaknya marah padahal belum. Gimana kalau marah ya? Saya tuh ngomong pelan nggak bisa ya, nggak ngomong pelan. Ini pelannya saya nih, sudah pelannya saya. Depannya ada mic lagi, udah kenceng banget gitu. Ya, karena pita suara. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu kenapa dia kita sebut dia keras atau bertemperamen tinggi, kenapa? Wataknya kah atau budayanya kah? Kalau kita sudah tahu watak dan budaya, sudah nggak usah terlalu dianggap bahwa dia jahat, bukan. Oh, memang dia orang ekstrovert. Kemudian dia orang yang misalnya orang Bugis misalnya ya, emang ngomongnya keras. Udah, tenang aja gitu. Nah, kalau mau tahu bahwa laki-laki marah banget, kesel banget, nah itu tadi dia membentak keras dan terasa yang dia punya emosinya marah, atau memukul meja kah, atau mukul tembok, itu baru kita bilang bahwa dia marah banget. Jadi ada klasifikasinya ya. Ada klasifikasinya. Jadi bukan berarti suami yang ngomongnya tinggi dia itu temperamen, bukan. Dia karakter suara, pita suara. Terus gimana Bu Aisyah? Seandainya saya yang suami saya itu yang memang temperamennya, makanya dia suka pukul meja apa segala macamnya. Pada saat suami lagi naik temperamennya atau lagi marah, suaranya lagi naik gitu ya, kita diam. Tapi Bu Aisyah saya gemes banget, pengen banget saya kasih tahu dia bahwa itu dia salah. Boleh, tapi jangan hari itu juga. Tunggu waktunya. Ya. Laki-laki yang menjadi suami tidak suka, itu otak laki-laki, tidak suka ditegur depan orang, walaupun itu anaknya. Bahkan walaupun itu anaknya masih bayi, paling pantang itu. Suami ditegur istri di depan orang, paling pantang. Tapi kalau teman yang negur, dia nggak marah malah. Itu, dia punya sisi-sisi psikologi karena ada program-program di otaknya. Jadi gimana kalau mau menegur suami? Kalau cuma berdua saja. Itu pun ngomongnya yang to the point saja. Berkali-kali saya sharing tentang bagaimana bicara sama suami, ya, laki-laki yang menjadi suami itu harus dengan perjanjian. Misalnya kita tersinggung, entah dia kemarin ngomong apa, kita tersinggung.
kita mau bilang bahwa itu tersinggung, itu harus janjian. Soalnya kan kemarin, hari ini, ya kita WA suami, ya nanti habis Isya sekitar jam 8 aku minta waktu 10 menit aja, atau 15 menit aja. Biasanya ditanya kan, mau bicara apa? Enggak, aku mau bicara perasaan aku. Itu mujarab loh. Ya. Nah, nanti laki-laki pada saat jam 8 itu dia sudah siap-siap. Kadang-kadang kalau kadang-kadang saya suka lupa, nanti suami yang bilang, tadi katanya mau ngomong kamu. Oh iya. Dan saat itulah laki-laki ngomong sama istrinya, enggak bawa gadget. Karena udah janjian. Tapi kalau sudah bilang 15 menit, 15 menit. Jangan diulur-ulur. Kenapa? Karena besok-besok kalau kita mau janjian lagi, dia udah nggak percaya. Ya kan? Nah, sampaikan pesan saya. Ya, aku kemarin sedih banget. Kamu ngomong kayak gitu, aku tuh tersinggung. Jadi aku. Banyak ibu-ibu karena saking marahnya ngomongnya, kamu selalu keselin aku. Kamu selalu ya menjengkelkan aku. Itu secara ilmu bahasa juga, ya ilmu bahasa otak juga, itu membuat laki-laki sangat tersinggung. Makanya ayah aku sedih banget. Jadi aku yang sedih kan aku, dia kan belum tentu sedih. Misalnya gitu. Aku sedih ya. Dan nggak usah lama-lama. Saya biasanya kalau mau ngomong sama suami selalu lihat jam dinding. Makanya di kamar ada jam dinding besar banget. Kenapa? Lihat jam. Kalau pengen ngomong panjang banget, pengen banget ya. Bahkan pengen ngelabrak, tapi kita tahan itu. Itu namanya manajemen emosi. Dalam hati kita istighfar terus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena laki-laki kalau kita sampaikan dalam waktu hanya 10 menit, 15 menit, atau paling panjang 30 menit, itu malah masuk nih dia. Biarkan dia merenung dulu. Laki-laki setelah itu kita nggak usah panjang-panjangin, kita tinggalkan, dia merenung. Oh, istriku rupanya kalau aku ngomong kayak gini nggak suka. Dia baru menganalisa. Oh gitu. Ya, inilah teknik-teknik sebetulnya kalau kita mau mengungkapkan perasaan kita kepada laki-laki atau pada suami dengan cara seperti itu. Ya. Saya dulu salah. Kalau suami saya misalnya marahin anak saya yang laki-laki semua di depan anak-anak, saya bilang bukan gitu ayah salah, bukan gitu maksudnya si ini. Itu paling pantang buat suami. Ya. Tapi saya baru tahu sekitar 2006 antara 2006 dan 2010 karena ada riset mengatakan laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur atau dikritik di depan orang lain meskipun itu anaknya, bahkan anaknya masih bayi. Langsung astagfirullahaladzim, keliru saya. Pantesan reaction terus suami pada saat itu, nggak mau dengarnya. Setelah tahu langsung minta maaf. Ayah aku minta maaf kalau selama ini negur kamu depan orang, aku nggak ngerti ya. Aku pikir perempuan bebas berpendapat, ternyata ada caranya. Penelitian ini bukan penelitian ecek-ecek, penelitian dunia, ternyata aku minta maaf. Setelah itu, pokoknya kalau ada apa-apa, misalnya saya nggak setuju, suami saya tegur anak saya, itu saya diam aja. Saya pakai dialog kalbu tadi. Ingat sinyal? Saya selalu langsung diam, langsung saya minta doa, ya Allah ya berikan kekuatan ya pada anakku yang mengerti bapaknya bilang seperti itu karena bapaknya sayang. Kalau nanti pada si suami, saya langsung lihat suami terus ngebatin, saya ngomong ya Allah angkat marahnya suamiku, ya Allah astagfirullahaladzim, angkat jengkelnya dia, ya Allah berikan kelembutan karena anak-anak lebih lembut itu lebih mengerti. Itu jadi tugas kita sebagai ibu tuh di dekatnya itu jangan pakai mulut ngomongnya. Heart to heart communication, karena ada sinyal tadi. Dan itu latihan, nggak semerta-merta. Karena kebiasaannya pakai mulut, itu latihan. Ya, jadi sekali lagi bisa jadi seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu tambahan teknik ya buat kita semua ya. Ya, Miss Emi, mudah-mudahan bisa terjawab, insya Allah. Ya. Mungkin host bisa bantu Miss Emi. Terkunci lagi. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Aisyah Dahlan untuk jawabannya yang semoga bisa kita aplikasikan dalam keseharian ya. Insya Allah. Gampang. Insya Allah. Baik Ayah Bunda yang kami hormati, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab pada sesi hari ini. Ya, semoga pada sesi selanjutnya nanti bisa tanya jawab kembali dan semoga dari 5 pertanyaan yang masuk tadi dan sudah dijawab oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan bisa mewakili pertanyaan dan jawaban dari peserta semuanya. Karena yang memang masuk itu belajar mengelola emosi di pandemi untuk mendampingi anak,
kemudian tadi pandemi menghadapi suami ya, dan 5 ini semoga semua jawabannya dan materinya sudah mewakili pertanyaan dari seluruh peserta yang antusias. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk Sama-sama, materinya alhamdulillah. hari ini. Baik, Ayah Bunda yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelum saya tutup sesi webinar hari ini, izinkan saya menyimpulkan beberapa hal dari materi yang tadi sudah luar biasa disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Yang pertama, kita sudah sama-sama mengenal level-level emosi ya, dari nafsu lawamah hingga mutmainah, dan bagaimana kita memanage emosi itu. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah, tarik nafas panjang, perbanyak ta'awuz, istighfar, minimal didahului dengan semangat ya. Dengan demikian, emosi yang kita punya akhirnya nantinya memengaruhi feeling, thinking, acting. Dan ketika kita sudah bisa memanage-nya dengan baik, dengan level yang tadi sampai di nafs mutmainah, semoga bisa lebih terjaga emosi kita semua. Begitu Ayah Bunda, jadi semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, tidak hanya sampai pada ditutupnya sesi webinar kali ini, tetapi juga sampai nanti diaplikasikan oleh Ayah Bunda semua. Kemudian nanti Ayah Bunda bisa mampu mengelola dan menciptakan keluarga yang bahagia tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang sudah berbagi ilmunya. Dan juga terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Oleh karena itu, saya undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi ke wabarakatuh. Miss Irfa dan Mr. Manaf. Terima kasih Miss Silakan. Emi, Ibu Rani, terima kasih buat Rias dan Sekolah Ar-Rida Salam ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Miss Emi, Ayah Bunda Bapak Ibu peserta. Itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya, Luar Ibu Dr. biasa Haja ya. Aisyah Dahlan. Iya. Cepet banget ya kayaknya, padahal apa? Iya. Saking Luar bermanfaatnya biasa ya. sekali ya. Terutama saya pribadi juga ya, waduh, jadi tahu nih laki-laki kayak gimana harus bersikap ya. Iya, betul sekali Mr. Manaf. Tapi yang paling menarik Miss, tadi ketika Dr. Aisyah mengatakan ketika suami pulang itu 10 menit itu mukanya rata. Nah, Oke. saya langsung pegang kan, kok muka saya rata? Oh ternyata saya pakai face shield Miss. Pulang kerja udah rata ya. Kalau Mr. Manaf ini suami yang lembut, Masya Allah. kelihatan dari wajahnya, suami yang damai, yang ngalahan. Lembut. Baik, Terima kasih, bermanfaat ya Miss. sekali. Oke, Iya, lanjut semoga lagi. apa yang beliau sampaikan Iya. bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan Amin, kita ya Rabbal sehari-hari. Alamin. Baik. Untuk itu, para peserta webinar diharapkan kita ada foto sesi bersama dulu nih, Iya betul bersama betul nih. betul. Untuk dokumentasi ya. Iya, betul sekali. Boleh. Untuk Saya slide pertama, sambil lihat galeri view, lihat sahabat-sahabat yang hadir hari ini, ibu-ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. iya betul. Oke, boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, kepada Ayah Bunda boleh bisa mengaktifkan kembali kameranya ya. Karena kita ada sesi foto untuk dokumentasi juga. Oke, baik. Sudah siap? Ada berapa slide kira-kira Miss tadi? 11. Ada banyak 11 ada 11 slide ya loh. Jadi mohon sabar ya. Sebentar ya. Oke, 1, 2, Slide pertama ya. 3. Iya, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, Bu Ririn nutup nih, Bu Ririn. 2, 3. Sarangnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Aisyah Dahlan. Masya Allah,
Allah. Tenang Terima sekali. kasih Ayah Bunda, Masya Allah. Baik Ayah Bunda, kami informasikan kembali dimohon untuk mengisi absensi yang tertera di kolom chat karena akan ada sertifikat yang akan kami kirimkan ke email masing-masing. Iya. Jangan lupa diisi ya absensinya. Oke, setelah itu kami informasikan kembali untuk Ayah Bunda yang ingin mendaftarkan Ananda di sekolah kami akan ada promo menarik. Iya betul. Betul, biaya pendidikan untuk 10 booking fee pertama untuk KBTK senilai 2 juta rupiah dan 10 booking fee pertama untuk SD, SMP, dan SMA ada 3 juta rupiah. Nah, berlaku 3 hari setelah acara ini selesai. Oke. Baiklah, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu guru, serta webinar. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga seluruh materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga Ayah, Bunda sehat selalu di rumah dan kita pun sehat semuanya. Stay safe, stay healthy. Oke? Baik, acara kami tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon mundur diri. Saya Irfa Ismatullah dan Saya Pak Manaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, saya kasih kiss baju. Oke, baik Ayah Bunda, kami informasikan kembali. Dimohon untuk segera mengisi absensi yang sudah tertera di Google Form yang sudah kami bagikan di kolom chat. Oke. Oke, sudah. Oke, sekali lagi terima kasih. Bye. Assalamualaikum. See you everybody.